Bentuk sudah sedemikian rupa, sudah Indonesia menurutnya yang merasa nyaman, mungkin yang menjadi pejabat atau pengusaha sedang sukses kan sudah dalam zona nyaman. Zona nyaman yang termaksud adalah tidak membawa kewajiban hidup, namun membawa keinginan hidup. Banyak kaum yang tuna wisma atau tuna tanah dan tuna rumah, sementara dari pihak tempat ibadat yang termaksud tidak memikirkan yang demikian, namun memikirkan tempat ibadatnya masih bagus, dibongkar, diganti lagi. Tapi ulur salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Om wilahing jati nukuni jati leluhur Nusantara tapi salam mulia. Saya walaupun kecil-kecilan itu YouTuber ya. YouTuber itu tentu yang pro juga banyak, yang tidak pro juga banyak, atau kepo kalau istilah sekarang itu. Sering sekali saya melihat komentar yang kurang fasih dan menyanggah. Namun ini bukan berarti buruk, ini adalah sebuah kritik yang membangun, kritik yang mestinya saya jiwai. Tidak boleh saya punya perasaan serik, apalagi benci. Itu kan bagi kami tidak ada konsep yang demikian. Kalau kami sedikit menyampaikan kata-kata yang tegas, yang kelihatannya bahkan kasar sedikit, itu adalah berniat, dasarnya adalah niat saling mengingatkan bahu-membahu dalam kehidupan. Sebab uluk salam saya, yang saya pahamkan, yang saya sampaikan, dan saya berupaya untuk memahamkan ini boleh. Saya tidak akan melampaui daripada batas-batas doktrin yang tertentu, dengan kata lugasnya itu doktrin agama ya, yang uluk salamnya sudah ditentukan dan sebagainya. Namun saya pun punya hak sebagai bangsa Indonesia itu ngungal kedodo menyampaikan ini loh uluk salam bagi kami, tapi uluk salam mulia yang tentunya dengan dasar kata salam tapi uluk salam mulia itu saya tidak ada niat jahat sedikit pun kepada sesama. Saya hanya niat beribadat atau melakukan peribadahan yang nyata, yang tidak mubah dalam beribadah kalau kata saya, lalu tidak batal dalam beramal. Tentunya saya perlu menyampaikan lah. Saya kali ini akan menjawab beberapa netizen ya, beberapa netizen yang perlu saya jawab dan melalui konten ini, yang bahwasanya sering sekali ada yang berkomentar tidak mungkin Ratu Adil itu akan micil ya. Lalu pula ada yang mengatakan tidak mungkin yang namanya bentuk sudah sedemikian rupa, sudah Indonesia menurutnya yang merasa nyaman, mungkin yang menjadi pejabat atau pengusaha sedang sukses kan sudah dalam zona nyaman. Zona nyaman yang termaksud adalah tidak membawa kewajiban hidup, namun membawa keinginan hidup. Membawa keinginan hidup yang saya maksud, ora urus karo tangga teparo sedulur, apalagi keluhuran ya. Keluhuran banyak yang mengatakan kalau keluhuran itu sedang menanti doa daripada anak cucunya atau keturunannya. Namun kasus nyatanya melakukan doa saja itu tidak cukup menurut saya. Doa itu mesti terimplementasi atau terterapkan dalam tindakan nyata. Wujudulah sumrambahing alam sakelir. Kalau menurut saya, wujudulah sumrambahing alam sakelir itu adalah tindakan nyata bahu-membahu dalam melaksanakan peribadatan yang nyata, tidak lain tidak bukan. Dasarnya adalah rasa rumangsaning urip, ngukur rasaning liyan kaya dene ngukur rasaning diri pribadi. Saumpama saya itu dicubit kok terasa sakit, ya tentunya kita jangan mencubit, karena manakala kita dicubit tentu kita akan merasa sakit. Ini sebagai bahan pemikiran yang kasus nyatanya atau sumrambahing alam sakelir, kasus nyatanya hidup itu yang berbicara, tidak asas legalitas dikedepankan, namun realitas itu tidak ada kenyataan. Yang saya maksud, asas legalitas diutamakan, lalu asas realitas itu dikesampingkan. Contoh umpamanya, banyak tempat ibadat ya, banyak tempat ibadat, saya tidak mengatakan itu masjid, gereja dan sebagainya, yang mewah megahnya bukan main dan suasananya itu sepi. Kalau saya mengatakan laksana kuburan nanti nggak kewes ya. Tempat ibadat indahnya setengah mati, sudah sarananya juga luar biasa,
namun di jamah orang saja nggak boleh. Lah sementara di dekat tempat ibadat banyak kaum yang tuna wisma atau tuna tanah dan tuna rumah, sementara dari pihak tempat ibadat yang termaksud tidak memikirkan yang demikian, namun memikirkan tempat ibadatnya masih bagus, dibongkar, diganti lagi. Nah, ini yang menurut saya tidak ngepasi, tidak sumrambah ing alam sakelir, lir manis kaya dene madu. Kehidupan itu sungguhnya sangat manis manakala baku membaku. Lah, kali ini saya akan menjawab netizen atau komentator lah dalam komentar di YouTube saya, mungkinkah ya akan mewujudkan tatanan dunia baru Indonesia ini? Kalau saya menjawab itu mungkin. Nah, saya akan menceritakan siapa yang menjadi ujung tombak atau menjadi prajuritnya sang pemimpin nanti, yaitu saya akan mengungkapkan yang akan mengubah keadaan dari demokrasi ke monarki. Ya, menurut saya boleh punya keyakinan yang akan mengubah bentuk ya tatanan dunia baru dari demokrasi menjadi monarki ini adalah pasukannya atau balane Ratu Adil yang disebut tentara Mega Siluman atau pasukan Mega Siluman. Lah, Mega bisa ditafsirkan, ya Mega itu bisa ditafsirkan besar, bisa pula ditafsirkan menakutkan. Mega mendung umpamanya, itu kan serem kelihatannya. Jadi Mega saya mentafsirkan adalah besar dan menakutkan. Lalu siluman jelas tidak kelihatan. Lah, pasukan Mega Siluman inilah yang akan mengubah tatanan dunia baru dari tatanan demokrasi kemungkinan menjadi tatanan yang monarki atau mijile sang Ratu Adil. Dan ini menurut rasio para kaum akademisi tentunya nggak bisa diterima. Yang namanya perubahan ini tentu melalui fase yang step by step. Namun keilhaman saya ya, saya berhak menyampaikan, saya perlu menyampaikan, dan menurut saya adalah wajib saya sampaikan bahwasanya yang namanya perubahan zaman bisa terjadi sesapuan dan seampunan. Artinya prosesnya itu sangat cepat karena kekonyolan bangsa ini, kekonyolan dunia ini, bangsa ini saya tidak mengatakan Indonesia saja, kekonyolan bangsa ini itu sudah nyata-nyata menurut saya terjadi. Yang saya maksud nyata-nyata terjadi adanya sistem demokrasi yang sudah di pelapuk mata kita. Namanya pilihan lurah juga harus pakai uang atau uwuran, pilihan DPR harus pakai uang, artinya masyarakat mesti diberi uang dulu baru mau memilih. Ya rata-rata manakala tidak ada uangnya ya memilihnya itu ngawur. Lah, untuk berlomba menjadi DPR tentunya wuwurannya harus banyak dong, 2 kali lipat. Umpamanya mewur 10.000, yang jadi pun itu mungkin yang masuk hanya 10.000. Lah, ini sebuah kasunyatan yang kita rasakan bersama, yang bahwasanya tidak mungkin alam dan Allah atau Tuhan Yang Maha Esa ini akan membiarkan kondisi yang demikian. Sekali lagi, dalam kali ini saya menyampaikan pasukannya atau balane Ratu Adil itu adalah sang Mega Siluman. Mega Siluman inilah yang akan mengubah keadaan. Arti daripada Mega Siluman itu adalah Mega itu besar dan berwibawa, besengot dan menakutkan. Menurut saya tafsirnya. Adapun siluman jelas tidak kelihatan. Contoh, molekul itu nggak kelihatan dan itu pasti ada. Lah, manusia kalau nggak kelihatan itu rasa-rasanya itu tidak percaya lagi adanya hal yang gaib. Lah, hal seperti inilah yang menurut saya kita perlu menggali kembali secara seksama bangsa ini, lebih meningkatkan dan sungguh-sungguh dalam percaya adanya hal yang gaib. Yang namanya kegaiban yang nyata ini adalah tidak secara langsung bisa dilihat, namun bisa dirasakan. Saya sering mengatakan yang bahwasanya gaib sak temene. Gaib iku apa? Gaib iku adalah samu barang yang nyata namun tidak berwujud. Ya, sekali lagi, gaib itu adalah samu barang yang nyata namun tidak berwujud. Nah, mustahil tatanan dunia yang demikian itu akan terbiarkan, dan prosesnya sesapuan seampunan. Balane atau Ratu Adil ini, balane Ratu Adil yang saya maksud adalah pasukan Mega Siluman yang siap membalikan telapak tangan untuk mengubah tatanan baru di Indonesia. Ya, sekali lagi, tatanan baru di Indonesia nantinya akan menjadi kiblat bagi bangsa-bangsa di dunia. Saya meyakini itu karena apa? Sudah jelas-jelas dengan kata tegas saya ya, taruhlah agama dalam seperti ini juga hanya berebut umat masing-masing pemimpin agama itu ya. Saya tidak mengatakan agama A, B, C umpamanya. Keturunan saja itu sudah berebut.
ini keturunan Habib, ini keturunan wali, lalu ini nanti keturunan syekh dan sebagainya. Jadi kan menurut kami kurang pantas dalam kaum beragama. Ada lagi ya penceramah yang membawa pedang umpamanya. Ini kan kurang pas. Menurut ajaran leluhur yang saya tahu bahwasanya manusia itu sudah ada yang awal, yaitu sedulur papat kelima pancer dan leluhur yang jangkungi dan yang nginungi. Jadi sikap berlebihan kasunyatanya sekarang itu sudah luar biasa, sehingga saya meyakini tatanan dunia baru pasti akan terjadi. Saya rasa demikian. Terima kasih.